Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Pufas Maul Karimah. Saya akan presentasikan materi terkait aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji. Hal ini karena jika berdasarkan analisis pada aspek hukum sebuah ide bisnis sudah tidak layak, maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek yang lain. Aspek hukum mengkaji ketentuan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Selanjutnya, tujuan. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Selanjutnya, hal yang perlu dipahami. Sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan bisnis, adapun hal-hal yang perlu dipahami yaitu yang pertama, jenis-jenis badan usaha, yang kedua, langkah-langkah mendirikan badan usaha, yang ketiga, pengurusan izin usaha dan izin lokasi, dan yang keempat, ketentuan jual beli tanah. Selanjutnya, sumber data. Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek hukum berupa yang pertama, data primer, berupa data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang kedua, data sekunder, berupa data literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundang-undangan, pendirian usaha, dokumen hukum dan persyaratan untuk memenuhi perolehan perizinan yaitu izin usaha dan izin lokasi. Responden atau narasumber. Untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data dapat dilakukan terhadap pihak-pihak berikut. Yang pertama, masyarakat sekitar lokasi. Yang kedua, praktisi hukum. Yang ketiga, bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang keempat, kantor pelayanan perizinan dan investasi atau KPPI atau kantor penanaman modal atau KPM. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, wawancara. Dilakukan terhadap masyarakat sekitar, pihak kelurahan atau desa, konsultasi hukum, pihak KPPI, dan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, studi dokumentasi. Dilakukan untuk mengetahui kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha dan kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya, instrumen. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk analisis aspek hukum studi kelayakan bisnis adalah yang pertama, pedoman wawancara, yang kedua, checklist kelengkapan dokumen. Analisis data. Analisis data yang digunakan pada aspek hukum adalah analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan secara kualitatif antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum adalah jika ide bisnis mampu memenuhi ketentuan hukum, persyaratan perizinan, dan jaminan yang diperlukan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman, maka bisnis tersebut dinyatakan layak. Sebaliknya, jika ide bisnis tidak mampu memenuhi ketentuan yang ada, maka dinyatakan tidak layak. Demikian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.